semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yang nikmat sehat itu lagu yang paling utama. Bu, sebelum aku menyampaikan kultum, aku nama pantun dulu Bu, boleh Bu ya? Jalan-jalan ke desa Pali. Cakep. Singgah sebentar membeli kopi. Cakep. Bagaimana rasa tidak senang di hati? Cakep. Melihat ibu-ibu Majelis Taklim cantik sekali. Amin. Cantik yang Bu, aku tidak ada mudi. Biarlah, aku tidak percaya belah dadaku. Nah, Mia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Majelis Taklim Anurdin Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Ibu Dr. Anda Sumiati MPD. Akan hadir. Yang kami hormati penceramah kita Ustaz Zulkifli Esos. Assalamualaikum Pak. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Anurdin Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dan yang kami cintai serta kami banggakan seluruh ibu-ibu Majelis Taklim Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang hadir pada hari ini tanpa terkecuali. Ibu-ibu Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul kultum saya hari ini adalah hasad atau iri hati dan dengki. Di sini ada 3 poin yang akan saya sampaikan ya Bu. Pertama, pengertian hasad. Yang kedua, bahaya daripada hasad itu. Kemudian yang ketiga, cara mengatasi agar terhindar dari hasad. Nah, nanti ada kesimpulan sedikit. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya Bu. Bu, sebelumnya mohon maaf ya Bu ya kalau seandainya misalkan kedengarannya agak ngebut. Maklum baik, memang cara ngomongnya agak ancet terus. Baik, yang pertama adalah pengertian hasad. Menurut pandangan Al-Quran serta keterangan hadis Nabi, jumhur ulama sepakat mendefinisikannya singkat saja, yaitu al-iradatu fi izallatin ni'amil akhiri. Saya ulang lagi ya Bu, al-iradatu fi izallatin ni'amil akhiri. Adanya suatu keinginan, maksudnya keinginan si pendengki untuk melenyapkan suatu kenikmatan yang melekat pada diri orang lain, dan dia berusaha untuk melenyapkan kenikmatan itu karena dia tidak suka nikmat tersebut melekat pada orang tersebut. Dan biasanya ciri dari perilaku orang yang dengki itu, orang yang hasad itu ya Bu, apa? Tidak senang kalau melihat orang lain senang, senang kalau melihat orang lain susah. Ya. Kesal kalau ada orang yang lebih sukses dari dia atau ada orang yang lebih maju daripada dia. Benci kalau ada orang yang mendapatkan kenikmatan yang lebih daripada dia. Nah, memuji bakso kita itu tidak boleh, tidak senang nengok uang senang dikit. Nah, nengok kawan pakai baju baru iri, nengok kawan pakai jilbab baru iri. Ada tetangga sebelah rumah beli kulkas baru besar 12 pintu iri. Waktu. Katanya sombong pula. Katanya agak sombong pakai baju baru, jilbab baru, kulkas baru 12 pintu. Awak boleh kredit. Nak kredit, nak ngutang, nak kontak, tidak minta bayar sama kita. Benar tak Bu? Bukan ini sama sombong. Pajak ngomong ke kredit. Emangnya mau beli kontan apa nak harus disiapin listrik apa? Gara-gara nengok uang pakai baju baru, jilbab baru,
beli kulkas bolos pintu baru, pening kepala, nafsu makan hilang, penyakit mah kumat, asam lambung naik. Besoknya pergi kondangan, balik dari kondangan, yang ini tadi nengok laki lagi santai main HP. Nah, terjadilah pertempuran antara Irak dan Iran. Piring terbang, cangkir terbang, macam rudal balistik Rusia. Rupanya di tempat kondangan tadi iri gara-gara nengok ibu-ibu banyak makan kelemas sama gelemas. Entah dia itu pula dengan lakinya yang besarnya macam rantai becak. Pencarian laki itu kamu aja. Mohon maaf Bu ada yang laki itu aja. Awak dia telah. Nah ibu-ibu, kata Rasulullah, orang iri hati seperti ini dikhawatirkan dia akan mengingkari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia lupa bahwa sesungguhnya takdir Allah itu, rezeki Allah itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketukar pun juga tidak. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 32 Allah berfirman yang berbunyi, dia tak baca. Artinya, janganlah kamu iri hati kepada sebagian kamu yang telah dilebihkan. Maksudnya dilebihkan rezekinya ya ibu-ibu. Karena sesungguhnya laki-laki itu sudah ada bagiannya dari apa yang dia usahakan, dan perempuan itu sudah ada bagiannya dari apa yang dia usahakan. Mintalah karunia Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi di dalam ayat ini sudah jelas ya ibu-ibu, ini semuanya itu sudah ada bagiannya masing-masing. Buat apa kita iri kepada orang lain, kepada rezeki orang lain? Si bulan sudah ada rezekinya, si bulan sudah ada rezekinya. Kalau bukan rezeki kita, tidak akan menjadi milik kita. Nah, kesyukurlah kita membuka rezeki kita, mikir ke harta akan jadi milik kita. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang poin yang kedua ya ibu, bahaya daripada penyakit hasad itu. Di dalam kehidupan dunia, penyakit hasad itu ya ibu-ibu adalah penyakit yang sangat rentan dan sangat berbahaya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, agar kita berhati-hati dan waspada terhadap penyakit iri hati dan dengki ini. Karena dosa penyakit hasad itu akan menghapus segala pahala
tidak tersisa. Jadi sholat kita bagus, puasa kita bagus, sedekah setiap hari, zakat rutin, naik haji setiap tahun, ikut majlis taklim, ikut pengajian. Tapi kalau di dalam hati kita ada rasa iri hati dan dengki, percuma, semua sia-sia. Dan orang yang iri hati dan dengki itu, ibu-ibu, dia akan melakukan berbagai macam cara untuk menanyakan kenikmatan yang melekat pada diri orang lain, sehingga dia melakukan dosa-dosa yang lain. Bisa saja dosa ghibah, namimah atau adu domba, sombong, rakus, bahkan berprasangka buruk. Makanya orang yang di dalam hatinya ada rasa iri hati dan dengki itu, selain mendapatkan azab di akhirat, dia mendapatkan juga azab di dunia. Hidupnya gelisah. Dari subuh ketemu maghrib, dari maghrib ketemu subuh, kenikmatan orang lain terus yang dia pikirkan. Sementara banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya tidak dia pikirkan dan tidak dia syukuri. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang poin yang ketiga. Bagaimana cara mengatasi agar kita terhindar dari penyakit iri hati dan dengki? Yang pertama, agar orang tidak iri sama kita ya Bu, kita jangan menceritakan kenikmatan yang kita punya kepada orang yang tidak punya kenikmatan itu. Contoh misalnya, kita punya anak kita sudah sukses, sudah berhasil semua. Jangan kita ceritakan kesuksesan anak kita itu kepada orang yang anaknya belum sukses. Atau misal kita punya suami kita baik sama kita, tanggung jawab, sayang. Jangan kita selalu ceritakan ini kebaikan suami kita itu kepada orang yang suami-suaminya tuh macam Fir'aun. Kemudian yang kedua, agar kita tidak iri pada orang. Kalau kita ada rasa iri misalkan sama orang, jangan kita benci orang yang kita iri itu, tapi kita doakan dia dengan suatu kebaikan-kebaikan. Karena di saat kita mendoakannya dengan suatu kebaikan-kebaikan, malaikat akan mendoakan kita juga dengan kebaikan-kebaikan yang kita doakan kepada orang tersebut. Jelas ya Bu? Baik, yang terakhir kesimpulan Ibu. Kesimpulannya adalah sadarilah Bu dan ketahuilah bahwa sesungguhnya penyakit hasad itu bahayanya sangat besar dan dosanya sangat dasar. Tidaklah masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya ada rasa iri hati dan dengki. Kemudian yang kedua, kita sebagai manusia biasa pasti tidak luput dari penyakit hasad ini. Tapi kita sebagai manusia yang beriman, kita wajib berdoa minta mohon perlindungan kepada Allah agar kita terhindar dari penyakit hasad ini. Nah, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit singkat hukum saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita terhindar dari penyakit hasad. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saya mohon maaf kalau seandainya ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun, dan bukan maksud hati juga untuk menggurui. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aku itu lain. Pada siang hari ini kepada